Kita sama-sama, tema yang saya bawa, marilah kita pastikan memiliki hati yang benar. Ya, gitu. Firman-Nya ada di 1 Yohanes 5 ayat 20. Coba kita buka sama-sama 1 Yohanes 5 ayat 20. Nanti saya akan adakan waktu kita kuis. Jadi hari Minggu cuman kita praise and worship dan kuis gitu ya. Jadi tolong ditulis-tulis apa yang saya firmankan supaya pada saat hari hanya nanti dapat sesuatu dari saya, hadiah ngiler, lihat di atas sini saya taruh hadiah nanti, ya kan? Pas saya tanya kuis tidak bisa jawab, nyelonong, cabut, nggak dapat hadiah, pulang, ya kan? Jadi dicatat ya supaya mana tadi itu firmannya, supaya pada saatnya bisa menjawab. 1 Yohanes 5 ayat 20 yang sudah dapat silakan bacakan. 1 Yohanes 5 ayat 20. Ya, mana yang sudah dapat ini? Sebab Bapa mengasihi anaknya dan memberikan kepadanya. 1 Yohanes 5 ayat 20. Ya. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Sesuai dengan tema saya tadi ya, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Amen. Di dalam anaknya Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Amin. Jadi kita cek and recheck diri kita ini. Apakah kita sudah ada di dalam Allah yang benar? Pasti sudah jelas Kristen ya. Apakah kita ada di dalam yang benar, di dalam Yesus? Jangan-jangan di dalam Lucy, ya kan? Kita lihat dari buah-buah kita, bagaimana kita sama orang. Kayak begini nih, saya lihat jemaat-jemaat saya ini paling lemah lembut, rendah hati. Nggak tahu ya di dalam sini ya. Senang sekali saya ya. Nggak ada yang tukang berantem, nggak ada yang ngaku. Supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Kita sudah kenal yang benar siapa? Kristus. Yesus Kristus. Apakah kita ada di dalam Yesus? Ayo, angkat tangan siapa yang ada di dalam Yesus. Luar biasa. Kalau ragu-ragu, turunkan tanganmu. Karena kalau orang ada di dalam Dia ada di dalam Kita. berarti kelakuan kita 100% adalah kelakuan Kristus. Ada yang mau nggak saya suruh salah satu tampar dan balas? Saya mau. Karena kan itu memang perintah, ya kan? Perintah dari firman Allah. Saya baru kehilangan motor. Saya nggak pusing. Karena apa? Tuhan akan gantikan lagi. Iya betul. Jadi kita sekarang begini, mengucap syukur dalam segala hal. Siapa yang kehilangan istri? Nggak boleh mengucap syukur kecuali itu. Karena Tuhan bilang apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia kecuali Kematian. Kalau kita kehilangan barang, Tuhan bilang semua dari saya. Gitu. Jadi kita nggak usah ada yang sampai stres, ya kan? Iblis suruh saya, udah lu keliling, hancur-hancurin aja semua. Saya kan dulu galak. Lagi menyanyi aja saya bisa lempar orang pakai botol. Lagi menyanyi aja saya bisa angkat kursi, saya banting, ini hancur semua di atas panggung. Tapi nggak pernah saya dikeluarin dari tempat kerjaan karena suara saya 7 oktav. Pakaian saya paling seksi di Priok itu. Manusia paling, nggak pernah bajunya nggak terbuka-buka. Karena saya pikir saya layanin setan kok di dalam, ya kan? Kebanyakan manusia-manusia nggak benar ya udah, gitu. Nggak ada kaleng-kaleng, nggak ada sopan-sopan. Saya bilang gitu. Jadi saya punya karakter itu, iblis mau bangkitkan lagi yang emosi, marah, temperamen. Tapi Tuhan bilang jangan. Kalau kita tinggal di dalam Dia di dalam kita, pasti kita dengar suara Tuhan. Amin.
nggak terjadi. Itu berapa kali Tuhan bilang di firman-Nya itu, jangan marah, jangan bersaksi dusta. Banyak sekali firman Tuhan. Jadi saya mau marah, saya bilang ngapain lagi gua marah, udah gua ikhlas deh. Sedangkan orang yang rumahnya kebakaran aja harus ikhlas, bener nggak? Terkecuali suaminya diambil orang kejar, cambak rambutnya, nggak boleh. Kebanyakan kan istri-istri begitu ya, nggak boleh. Jadi didoakan, doa puasa. Karena apa? Yang seperti itu ikatan setan, iblis, dan kaki tangannya semua. Hanya kita bisa lawan dengan doa puasa. Misalnya saya nggak suka nih sama Pak Yohanes, aduh udah keren banget, gue pengen gue hajar nih Pak Yohanes. Tapi karena kita hidup dalam Tuhan, kita berlutut di rumah, kita berdoa, Tuhan jamah dia, ampuni dia karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Tapi kalau nggak mau sadar-sadar, Lucifer bilang bagian gua, Lucifer bilang bagian gua dia, benar nggak? Tapi kalau dia kita doakan dia sadar, berarti kita berbuah. Tuhan bilang kalau tidak berbuah akan ditebang. Jadi firman Tuhan yang saya bawakan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 20 ayat 5 kita sama-sama baca ya. Demikianlah firman Tuhan, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang. Sudah datang belum anak Allah? Sudah. Dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Sudah mengenal dan kita ada di dalam yang benar, bukan di samping. Kalau kita posisikan Tuhan di samping kita nggak bisa sejalan sama Dia. Benar kan? Karena ini firman Tuhan yang berkata-kata, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Di dalam Dia kita bisa hidup bersama-sama di sorga, kekal selama-lamanya. Dia yang benar, yang lainnya berarti belum benar. salah. Siapa yang suka lihat di TikTok, di TV, dia dipakai Tuhan luar biasa untuk isi dia dipakai Tuhan, dia jago sekali. Semua orang KO sama dia. Kita harus doakan dia supaya dia dipakai Tuhan terus luar biasa ya. KO semua. Dia tiba-tiba muncul, dia beritakan kebenaran firman Tuhan, dan kalau ada yang macam-macam dia buka itu. Dia buka rahasianya. Nah, dia buka rahasia. Sangat-sangat mengerikan. Nah, di dalam tema saya tadi, marilah kita pastikan memiliki hati yang benar. Jadi kalau hati kita masih bobrok, kita tanya kita punya teman di sebelah, bagaimana sih lu tahu hati gue? Bagaimana sih diri gue ini? Mas, udah benar apa belum sih? Kita introspeksi diri. Kalau kita introspeksi diri itu, kita nggak tanya atau kita nggak lihat dari buah roh. Kita lihat aja roh kedagingan di Galatia 19, Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Salah satunya masih ada nggak dalam diri kita? Itu aja cara introspeksi. Benar nggak, ibu-ibu, bapak-bapak? Apakah kita sudah di dalam kebenaran, di dalam Yesus? Kita lihat aja buah roh. Di ayat berapa tuh? Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Cara introspeksi diri itu gampang, nggak usah kita tanya teman kita tanya mentor, iya kan? Kita buka aja firman Tuhan, karena firman Tuhan akan membukakan semuanya. Di situ kita belajar. Percuma saudara kita memiliki seluruh isi dunia kalau kita kehilangan kerajaan surga. Benar nggak? Percuma dapat sembako kanan kiri kalau akhirnya saudara ditolak Tuhan. Cuma apalagi kita udah miskin, masuk neraka lagi. Iya kan? Udah miskin masuk neraka lagi. Bagaimana? Itu dia kan. Kasihan, orang Manado bilang kasihan Joanna dan
So miskin le, masuk neraka le kan. Sudah Jo, ya toh, mendingan kepela-pela Jo sana sekalian, ya enggak? Jadi kita harus ada di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Jangan kita taruh Tuhan di samping kita. Bagaimana kita mau berjalan? Tuhan ke sana, kita ke sana, gitu ya. Orang yang baik di mata manusia belum tentu benar di mata Tuhan. Tetapi sebaliknya orang yang benar, hatinya benar di hadapan Tuhan, sudah pasti baik dan berkenan di hadapan Tuhan dan manusia. Orang yang benar di mata manusia belum tentu di mata Tuhan oke. Tapi orang yang benar di mata Tuhan sudah pasti dia luar biasa. Amin. Kalau kita memiliki hati yang benar, maka bukan hanya akan mengenal yang benar dan ada di dalam yang benar, tetapi kita juga akan selalu mengerjakan kebenaran dan kasih, serta berusaha lebih sungguh-sungguh lagi melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jadi kita juga akan selalu mengejar kebenaran dan kasih, dikejar itu yang benar, gitu ya. Bapa leluhur kita yang berkenan kepada Tuhan dan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, itu siapa? Banyak sekali di firman Tuhan. Coba kita buka di Amsal 21 ayat 21. Amsal 21, yang sudah dapat langsung baca aja. Amsal 21 ayat 21. Demikianlah firman Tuhan, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Gak ada ruginya saudara. Saudara hidup benar, pertama disayang Tuhan, kedua punya kerajaan sorga, ketiga memperoleh kehidupan dan kehormatan. Saya dulu dicibir orang, ih penyanyi paling seksi, ih si Catherine tuh di mana-mana. Tapi sekarang ih pendeta paling dihormati. Di teman-teman saya MTH, dokter, semua hormat sama saya. Karena memang pendeta itu harus dihormati karena biji mata Tuhan. Lidahnya itu dipakai Tuhan untuk penyambung lidah Allah. Mereka sangat menghormati saya saudara. Saya kalau di sinode saya itu baru berdiri aja semua jemaat ratusan ribuan itu dada-dada semua. Nggak seperti dulu. Iya toh? Di mata dunia, wow, kayak terus suaranya tuh 7 oktav, sadis suaranya sadis. Berpakaiannya cantik banget, seksi banget, tapi Tuhan bilang, ih, gue jijik sama lo. Tapi kalau kita sudah hidup di dalam kebenaran, kita memperoleh kehidupan dan kehormatan. Dan terutama semua malaikat Tuhan berlaskar-laskar menghormati kita. Karena kita adalah pilihan Tuhan, segambar dengan Tuhan. Segambar. Hati kita aja ya yang kotor, yang tidak mau dibersihkan. Jadi gambaran Allah itu nggak ada dalam diri kita. Untuk bisa memiliki hati yang benar, kita harus mengenal yang benar dan ada di dalam yang benar. Kita harus memiliki pengalaman pribadi mengenal Tuhan dengan benar. Karena Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Ada di ayat mana itu? Yohanes 14 ayat 6. Kebenaran adalah dasar firman Tuhan. Semakin dalam kita mengenal yang benar, semakin dalam kita mengasihi yang benar, dan semakin dalam kita ada di dalam yang benar. Dan sejatinya roh kebenaran yang tinggal di dalam hati kita juga akan semakin memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Dan semakin taat melakukan firman Tuhan, roh kebenaran akan memimpin kita. Kita mau ke sana. Saya tuh hidup di dalam Tuhan capek banget tuh. Digodain terus iblis. Dia masuk di inbox, dia masuk di ini, dia masuk bagaimana caranya, dia datang ke rumah saya. Tuhan Pak, apa iblis pakai siapa saja untuk
menjatuhkan saya, tapi karena ada roh kebenaran yang bekerja dalam hati kita, dia yang menuntun kita semakin taat melakukan firman Tuhan. Jadi kalau roh kebenaran itu tidak ada dalam diri saudara, saudara kejar kebenaran itu dengan cara berpuasa, praise and worship di rumah, berdoa setiap waktu, menyembah. Pada saat kita berdoa, kita cium kaki Tuhan Yesus, ya, kita berlutut, kita cium kaki Tuhan Yesus, supaya Tuhan pada saat kedatangannya dia mengangkat kita bersama-sama dengan dia. Saya mau tanya sama saudara, saudara tujuannya ke gereja apa? Endingnya ini nanti di kitab Wahyu sudah ada, supaya kita dapat pengangkatan. Kan akan ada antikristus yang masuk. Betul. 666 kan? Anti Allah. Sebelum antikristus masuk, orang-orang yang hidupnya kudus dan berkenan di hadapan Allah akan terangkat hidup-hidup ke surga. Yang mati dibangkitkan. Tapi kalau saudara tidak mau menanamkan kebenaran dalam diri saudara, tidak mengejar kebenaran, saudara akan tinggal di kuburan selama-lamanya, bahkan ke neraka. Pada saat pengangkatan tiba-tiba, kalau saudara masih ada di sini, kita semua sudah terangkat ke surga. Jadi tujuan kita hidup kudus dan ibadah setiap hari Minggu, berdoa setiap waktu supaya kita dapat pengangkatan, supaya kita tidak tertinggal. Makanya Tuhan suruh check and recheck hatimu. Di dalam tema saya tuh, pastikan memiliki hati yang benar, karena yang akan dilihat Tuhan adalah hati. Saudara mau masuk dalam pengangkatan atau tidak sih? Iya, karena surga itu kan indah. Lantainya dari berlapis-lapis emas yang harganya udah berapa tuh emas itu? 1,5 juta kan? Emas 23 sekitar 700 lebih. Emas 24 udah 1 juta lebih. Itu di surga kita injak-injak saudara. Triliun itu dia punya tembok-tembok, permata-permata yang harga-harganya mahal buat sandaran kita di surga. Kalau saudara gara-gara saudara marah-marah sama orang, dendam sama orang, tidak mau berpuasa, tidak mau berdoa, hatinya tidak benar, tahu-tahu ditinggal, aku tidak mengenal engkau. Banyak pendeta-pendeta yang ditinggal karena apa? Mamon, rakus uang, pembohong, gitu. Mau angkat-angkat aja namanya, benar nggak? Supaya dibilang wih pendetanya bagus. Pada saatnya nanti dia bilang, Tuhan, aku sudah beli banyak mujizat, aku sudah ikut engkau, aku sudah hidup dalammu Tuhan. Kenapa aku tertinggal? Tuhan bilang, enyah kau pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Cuman karena apa? Sombong, ya toh? Memegahkan diri, padahal yang harus dimegahkan Tuhan Yesus. Mamon, cinta uang. Lihat jemaat yang tidak kasih perpuluhan, namanya nggak disebut-sebut. Benar nggak? Banyak yang kayak begitu. Jadi kita harus hidup sesuai dengan hati yang benar.